Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 2, yaitu akan mempresentasikan terkait tentang merek. Kelompok kami terdiri yaitu pertama Wulan Suci Arianti, dan yang kedua Ifta Isnanto Ardani, dan saya sendiri Wahyudi Tomo. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan jenis merek, dan yang kedua tujuan dan manfaat merek, dan yang ketiga pemilihan dan kekuatan merek, dan yang terakhir loyalitas dan fungsi merek. Pengertian dan jenis merek. Merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan, serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek brand, loyalitas kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand, yaitu dari pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek. Merek dapat dipahami lebih dalam pada 3 hal ini. Yang pertama yaitu brand nama, simbol, dan karakter dagang. Brand nama yaitu seperti contohnya yaitu Aqua, KFC, Toyota, dan Sugus. Dan kalau simbol, contohnya itu seperti simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows. Dan yang karakter dagang contohnya seperti si Domar pada Indomaret, dan burung dan kucing pada makanan Kerry. Jenis merek yang pertama yaitu manufaktur brand. Manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa, seperti contoh yaitu Sobel, Ultraflu, Soklin, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, private brand atau merek pribadi. Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa, seperti contoh hypermarket Giant yang menal. Produsen atau distributor atau pedagang dapat melakukan strategi berikut. Yang pertama yaitu individual branding atau merek individu. Individual branding adalah memberi produk merek berbeda pada produk baru, seperti pada deterjen, sup, dan rinso. Dan yang kedua, family branding atau merek keluarga adalah memberi merek yang pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dikenal masyarakat, seperti motor Suzuki Satria, seperti itu. Next, tujuan dan manfaat merek. Apa saja tujuan merek? Yaitu pertama, membangun kesadaran merek brand. Kesadaran merek adalah presentasi pelanggan yang mengetahui dan mengingat brand. Tujuannya yaitu dari kesadaran mendominasi pasar dan mempermudah proses penjualan. Dan yang kedua, menciptakan koneksi emosional. Ketika konsumen membeli produk atau jasa, layanan berdasarkan dari perasaan dan hubungan mereka dengan bisnis, maka telah menimbulkan koneksi nasional. Membedakan produk. Pada konsumen telah memahami mengapa produk atau jasa berbeda dengan yang lain atau bahkan lebih baik, maka mereka akan selalu memiliki alasan untuk membeli produk. Hal ini akan membuat bisnis pada posisi yang aman, karena pelanggan akan selalu memiliki alasan yang jelas untuk membeli produk. Dan yang keempat, menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Dalam strategi branding, harus tahu bagaimana untuk merencanakan dan mengembangkan kredibilitas dan kepercayaan. Hal ini dapat menciptakan pengakuan dari pasar, dan mereka akan mampu mengenali nama merek dan simbol visual seperti logo, warna, kemasan, atau produk. Yang kelima, memotivasi pembelian. Merek merupakan alat pemasaran yang sangat efektif dan efisien untuk membangun minat, gengsi, motivasi, dan daya tarik pembeli bagi pelanggan. Manfaat merek.
Manfaat merek bagi konsumen, yaitu merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu, produk maupun jasa. Manfaat merek bagi perusahaan, yaitu merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Dan merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Dan yang terakhir, merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Manfaat merek bagi publik. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat membeli produk tersebut. Next. Next, Mas. Pemilihan dan kekuatan merek. Pemilihan merek yang pertama yaitu memorable. Elemen merek harus gampang dikenali dan diingat. Hal ini mendukung tingkat ekuitas merek yang bertujuan mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness pasar. Dan yang kedua, meaningful. Elemen merek harus mempunyai kredibilitas dan daya suksetif. Misalnya, membuncahkan kesenangan, menarik serta kaya dalam image visual dan verbal. Dan yang ketiga, transferability. Elemen merek ini bersifat mobile, baik dari sisi kategori, produk maupun batasan geografis maupun budaya. Dan yang keempat, adaptability. Elemen merek ini harus bersifat fleksibel agar dengan gampang lebih mudah dipengaruhi dan disesuaikan dengan konteks. Dan yang terakhir, protectability. Elemen merek ini harus aman baik secara hukum maupun persaingan. Kekuatan merek, brand equity. Menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan. Menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran. Indikator brand. Kekuatan merek brand equity dapat diukur berdasarkan ada 7 indikator, yaitu yang pertama leadership, kemampuan mempengaruhi pasar, harga maupun atribut non harga. Dan yang kedua stability, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga market, kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. Dan yang keempat internationality, kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. Dan yang kelima, tren. Merek menjadi semakin penting dalam industri. Dan yang keenam, support. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkonsumsikan merek. Dan yang ketujuh, protection. Merek mempunyai legalitas. Brand equity dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Next, Mas. Yang pertama yaitu brand awareness. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. Dan yang kedua, customer perception. Didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenan dengan maksud yang diharapkan. Dan yang ketiga, brand association adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterikatan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi
pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. Brand image. Brand image adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat sebuah brand. Image konsumen yang positif terhadap satu brand lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun image perusahaan yang positif. Yang terakhir, brand identity. Ialah segala jenis elemen dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan nilai produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek warna, simbol, dan sebagainya. Dan yang terakhir, brand loyalty merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Brand loyalty memiliki tingkatan sebagai berikut. Switcher price buyer, tingkat loyalitas yang paling besar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dan yang kedua, habitual buyer, tingkat kedua adalah para pembeli puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Dan yang ketiga, satisfied buyer, tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas namun memikul biaya peralihan. Dan yang keempat, emosional buyer, tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek tersebut. Pilihan konsumen terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian, pengalaman menggunakannya, atau kesan kualitas yang tinggi. Dan yang kelima, committed buyer, tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Para pelanggan mempunyai suatu kebanggaan dalam menentukan atau menjadi pengguna suatu merek. Loyalitas dan fungsi merek. Loyalitas atau kesetiaan didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang kuat untuk membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan, meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perubahan perilaku. Loyalitas merek, istilah dalam pemasaran untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi seorang konsumen terhadap sebuah merek bila dibandingkan dengan merek lainnya. Loyalitas merek seringkali diukur dari seberapa banyak pembeli ulang dilakukan atau dari sensitivitas merek. Loyalitas konsumen. Indikator loyalitas konsumen. Indikator dari loyalitas konsumen menurut Kotler dan Keller adalah repeat purchase, kesetiaan dalam pembelian produk, retention, ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan, revals, mereferensikan secara total eksistensi perusahaan. Fungsi merek, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya. Cukup dengan menyebutkan mereknya. Fungsi brand, identitas merek adalah apa yang dimaksud oleh merek dan bagaimana hal itu dirasakan di dunia. Dan yang kedua, trust. Kepercayaan dianggap sebagai cara yang lebih penting dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dan jangka panjang. Dan yang ketiga, desain. Dengan membuat desain, merek dapat memilih dari ratusan template yang dapat disesuaikan dan mendesain yang benar-benar menunjukkan merek dan produk Anda. Dan yang keempat, value. Nilai suatu merek sama saja dengan membicarakan masa depan merek. Semakin kuat nilai merek, resiko mereknya akan semakin kecil. Yang kelima, strategi.
Produsen, distributor, atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek sebagai berikut. Individual branding atau merek individu dan family branding atau merek keluarga. Dan yang keenam, logo. Logo adalah lambang merek dari sebuah bisnis. Karena suatu hal dan pertimbangan maka logo sebuah merek bisa saja diubah. Dan yang ketujuh, marketing. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek, brand loyalty. Dan yang ke-8, advertising. Untuk membangun mereknya sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai yang diusung. Aktivitas kampanye iklannya harus konsisten juga. Harus hati-hati juga, apalagi sedang dalam tahap pembangunan merek. Berbicara tentang manfaat, maka berbicara tentang kegunaan. Dengan kata lain, apa yang akan kita dapat dari sesuatu hal tersebut. Untuk apa sih merek? Manfaatnya apa? Apakah ada manfaatnya? Merek memiliki manfaat bagi produsen. Di antaranya manfaatnya yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan dalam menangani produk. Dan yang kedua, membantu dalam mengatur persediaan dan laporan keuangan ketika produk sudah ada namanya. Dan yang ketiga, merek juga akan membantu memberikan perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik dari sebuah produk. Dan yang keempat, brand nama dapat dilindungi melalui merek dagang yang terdaftar. Proses produksi dapat dilindungi melalui hak paten. Dan yang kelima, hak atas kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat dengan aman menanam modal dalam brand dan menuai keuntungan semua aktivitas yang berharga. Apa saja kriteria pemilihan elemen brand atau merek? Yang pertama, mudah diingat. Artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah diingat. Dan yang kedua, memiliki makna. Artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Dan yang ketiga, menarik dan lucu. Pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen yang merek yang unik. Lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dan yang keempat, fleksibel. Artinya elemen merek dapat dimengerti dan tetap dapat diterima oleh daerah atau pasar. Dan yang kelima, legal. Artinya brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga berada di bawah perlindungan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.